Jadi dari 20 orang tarikat yang saya tanya, cuma satu yang bisa menjawab. Pertanyaannya mudah. Ini boleh dijawab di dalam hati masing-masing. Satu aja. Kenapa kita masuk tarikat? Nggak tahu kita jawabnya. Ini yang berat. Kenapa aku masuk tarikatnya? Oh, kakekku orang tarikat, aku ikut tarikat. Oh, bapakku orang tarikat, aku bertarikat. Oh, orang itu sedap kali, kayaknya hebat tarikatnya. Aku masuk tarikat. Tapi tak pernah ada yang bisa menjawab secara konkret, secara detail. Kenapa dia masuk tarikat? Apa yang kau cari di dalam tarikat ini? Kau masuk tarikat? Tak ada yang bisa jawab. Jadi ini pertanyaan. Yang mana nih orang tarikat kalau kayak gini yang dasar aja dia tak bisa menjawab. Konon pula mau cerita yang lain. Yang pertanyaan mendasar kenapa saya harus masuk tarikat saya tidak bisa jawab. Nah, saya pikir ini dilema. Kenapa? Bertahun-tahun di surau, tadi baru saya sudah sampaikan. Bukan kita ini bukan bertarikat. Kalau enggak kita tak suka udah keluar dari dulu. Yang kita rasa hari ini itu baru hangatnya tarikat. Hangat tarikat yang membuat kita berkumpul. Tapi apa itu tarikat sebenarnya? Nggak pernah kita pelajari. Maka ketika ada terjadi sesuatu, bergoyang iman. Padahal karena kita tak pernah belajar apa itu tarikat. Bagi saya, kenapa semalam saya dikomplain juga sama om saya sendiri. Katanya Kiki terlalu keras kalau ngomongnya kayak gitu. Saya bilang begini, kalau memang saya salah, kasihkan dalilnya bahwa dalil saya ini salah. Karena bagi saya gini, Islam tanpa tarikat bukan Islam. Artinya kalau kita berbicara Islam seperti yang disampaikan Buya Abu, masuklah Islam secara kafah. Kafah itu artinya di situ harus ada syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Kalau tidak ada itu, maka itu tak Islam. Kalau memang salah, kasih dalilnya. Kan gitu. Tak ada pula yang bisa ngasih dalilnya kalau itu salah. Jadi saya bilang, Om, kalau memang saya salah, mana dalilnya Om bahwa saya salah? Oh ya nggak ada, tapi jangan dibilangkan kayak gitu. Kalau tak dibilangkan kayak gitu, inilah Islam hari ini. Kenapa? Sekarang boleh cek di YouTube, konferensi ateis terbesar di dunia itu Timur Tengah. Konferensi ateis pertama dibuat itu di Masjidil Haram, di dekat Mekah. Boleh dicek, 80% penduduk Dubai sudah mendeklar dia Islam tapi tidak melaksanakan ritual Islam lagi. Karena Islam ketinggalan zaman menurut mereka. Waktu itu saya kenapa? Karena saya lagi membuat tesis itu, jadi saya meriset itu. Kesimpulan saya cuma satu, Islamlah agama yang tidak ada jaminan hadiah. Tidak ada jaminan hadiah. Macam mana contohnya? Mudah. Waktu kecil kau nggak sholat masuk neraka. Kau cakap kotor masuk neraka. Kau nggak puasa masuk neraka. Titik. Tak ada yang berani bertanya, kalau aku sholat pastikah masuk surga? Kalau aku tak cakap kotor, pastikah aku masuk surga? Kalau aku puasa, pastikah aku masuk surga? Jawabannya selalu standar, ya belum tentulah. Awak berbuat sesuatu, panis, hukuman jatuh. Awak tak berbuat sesuatu, tak dapat hukuman. Insya Allah katanya. Kalau kayak gitu macam mana nih? Sementara di dalam dunia ini, di dalam hukum ada punish and reward. Kalau kau patuh hukum, maka kau tidak akan dipenjara. Tapi kalau kau tidak patuh hukum, kau akan dipenjara. Ini lucu. Kalau kau
tidak patuh hukum kau masuk neraka, tapi kalau kau patuh hukum mudah-mudahan masuk surga. Hah? Macam mana? Macam mana? Di mana kepastiannya? Kepastian hukum di dalam Islam? Apa? Oh, ada ustadz yang bertanya, membilang sama saya, oh tidak begitu Pak. Dalam Islam ada taubat. Taubat, oke, saya bilang. Taubat itu berapa lapis? Banyak lapisnya. Yang paling tinggi itu adalah taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu artinya tidak akan pernah melakukan lagi. Saya tanya sama ustadz itu, satu, dalam Al-Quran, celakalah orang yang lalai di dalam sholatnya. Lalai dalam sholatnya, bukan lalai tidak mengerjakan sholat, beda ya. Celakalah orang yang lalai di dalam sholatnya. Artinya, orang yang sudah sampai di makam taubatan nasuha tidak boleh lalai sejarah pun di dalam sholatnya. Siapa yang sanggup? Hah? Sementara di dalam Al-Quran hanya sholat yang khusyuklah yang sampai kepadaku. Itu titik, dan itu hukum, dan itu pasti. Di mana kita beragama? Sehingga karena kita mampu melakukan pendekatannya ilmiah, dogmatis, dipaksakan. Ketika dogmatis, diuji dalam hidup kehidupan, gagal semuanya. Mudah. Kalau nggak percaya, tes. Coba 1 tahun tak usah sholat, tak usah puasa, apa yang terjadi di badan? Tak ada. Dan itu sudah dibuktikan oleh banyak orang. Salah satunya Sujiwo Tejo. Dia sudah membuat survei, 2 tahun tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, duitnya tambah banyak, kata dia. Lah, kalau kayak gitu macam mana nih? Sehingga dia bilang sholat itu cuma ritual. Apabila dalam Al-Quran, apabila sholatmu tidak sampai samaku, memang ritual. Kenapa hanya kalimat Allah yang datang dari sisiku sajalah yang sampai kepadaku? Kan berat. Kita yang membilangkan la ilaha illallah, produksinya sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Itu baru tarikat. Macam mana itu? Nah, inilah yang menjadi masalah. Dan yang hebatnya, ayah menjawab itu semua. Itu yang hebatnya, terjawab sama ayah itu semua. Yang saya sedihkan cuma satu, tak ada lagi orang yang cakap tentang dia. Ini yang gak betul. Hah? Gak cocok. Kenapa? Itulah basicnya tarikat. Ayah menjawab itu semua, itu basicnya tarikat. Tapi gak ada orang yang cakap itu lagi. Bergoyanglah iman. Saya tadi baru sampaikan, ayah menjelaskan masuk tarikat. Mungkin saya berani bertaruh, semua ini nggak bisa menjawab. Ingat dosamu sepintas lalu yang pertama kali, kenapa? Gak ada yang tahu. Dosamu sepintas lalu, cepat tutup dengan astagfirullah, nggak ada yang tahu. Kenapa begitu? Setelah engkau tutup dengan astagfirullah, ya Al-Fatihah kulhu. Kenapa itu? Setelah itu baca kafiat. Kenapa kafiat? Sebelum engkau menyebutkan kalimat la ilaha Allah Allah Allah, bacalah ilahi anta maksudi waraddoka matlubi. Kenapa itu? Apabila engkau lalai di dalam zikirmu, kembali kepada ilahi anta maksudi. Apa pendekatan ilmiahnya? Kenapa itu? Kenapa begitu masuk tarikat harus 5.000? Kenapa suluk pertama ismuzat 80.000? Kenapa habis itu suluk tak ada lagi 80.000? Cuman sekali aja 70.000. Kenapa? Kenapa habis itu cuman 10.000 aja 11.000? Kenapa cuman latifatul qalbi latifatul sir? Kenapa cuman itu? Kenapa 70.000 itu tak diulang lagi? Di mana pendekatan ilmiahnya? Kalau kita berbicara zikir, semakin banyak zikir harusnya semakin bagus. Tapi 70.000 cukup sekali, itu pun 5 hari pertama. Kenapa? Nggak ada yang menjawab itu. Kalau gitu, ngapain kita bertarikat? Kalau yang ini aja pun tak terjawab. Iya kan? Terus bagaimana menghadirkan mursyid? Apa itu mursyid? Apa itu